Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fil menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang saat ini sedang mendapatkan ujian, cobaan yang sangat berat. Mudah-mudahan yang mendolimi, yang melakukan hal yang tidak patut, tidak manusiawi, Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang sesuai amal perbuatan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqon. Di sini ada Prof Juntika, ada para jamaah. Mudah-mudahan kehadiran beliau dan kawan-kawan semuanya mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sudah masuk di Zoom, sudah hadir, sudah kelihatan wajah ceria, bangga, penuh bahagia. Insya Allah Allah selalu memberikan jalan hidup bagi kita semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah dalam menjalani hidup. Kemudian juga kita di awal kegiatan ini saya ingin mengajak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Sivitas Akademika UPI kehilangan dua insan hamba Allah yang sangat banyak jasanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa untuk almarhum Profesor Dr. Haji Said Hamid Hasan. Yang kedua, Dr. Andes Haji Abud Prawira Sumantri, yang menurut catatan kami dua orang ini dipanggil di minggu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzahnya ditempatkan oleh Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah menjadi ahli surga. Tentu keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, menjadi turunan yang soleh dan muslih, dan menjadi imamnya hamba-hamba muttaqin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga doa untuk yang sedang sakit. Nah, ini
kelihatan ada yang sedang sakit, ada informasi baik di rumah sakit atau di rumah atau juga ikut pengajian. Karena memang ini peluang, kesempatan, walaupun sedang sakit, Masya Allah. Kita berdoa, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut segala penyakit-penyakitnya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas kajian yang sudah kami siapkan, kita ingin bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kelancaran hidup ke depan. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas-tugas hidup di alam jagat raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tema yang kita ungkap, yang kita bahas bersama, sebagaimana telah kita baca lewat player yang kami bagikan, dan kita lihat, mudah-mudahan dengan melihat, memandang kepada tulisan ini juga Allah akan menurunkan rahmat berkah bagi kita semuanya. Kajian surah An-Nahl ayat 78, menyelesaikan segala persoalan hidup dengan akal dan hati nurani dalam menggapai kebahagiaan di masa depan. Ini judulnya cukup keren menurut saya gitu. Kenapa? Karena masa depan itu masa yang akan kita jalani, masa yang akan kita hadapi, masa yang akan kita berkeinginan penuh kebahagiaan. Mari kita lihat ayat yang kita ungkap di sini, ayat 78. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ini ayat yang kita baca yang sangat mendasar hidup kita di alam dunia ini,
dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bekalnya? Pendengaran. Kedua, penglihatan. Ketiga, hati nurani. Subhanallah. Dan kita merasakan, alhamdulillah sampai hari ini, mudah ke depan ya, selalu ya pendengaran ini terus berfungsi. Kalau telinga itu alatnya physically itu, tapi di balik itu ya, di balik itu ada kesadaran tentang hikmah pendengaran, makna pendengaran, makna penglihatan, dan makna hati nurani yang Allah berikan kepada kita agar ujungnya itu agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita di kajian ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kita ingin melihat tafsir dari ayat yang kita baca tadi. Apa saja para pemikir itu memaknai ayat yang kita ungkap di awal tadi. Yang pertama ini kita lihat dari tafsir Al-Misbah. Di halamannya disebut 303 supaya yang akan menggunakan mudah untuk melacaknya gitu ya. Karena kan mahasiswa harus jelas kalau mengambil informasi harus jelas dari mana, halaman berapa, tahun berapa, ini pun menjadi bukti bahwa kita melacaknya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan makna dari kata al-afidah. Nah, ini dalam surat ini Allah ya mengungkapkan, ataupun dari surat ini ya ayat yang di dalamnya ada kata al-afidah itu bentuk jama dari fu'an yang diterjemahkan dengan aneka hati. Kata tersebut dipahami oleh banyak ulama dengan arti akal gitu. Jadi akal itu hati nurani dalam pandangan tafsir yang sedang kita baca. Maksud dari aneka hati adalah gabungan dari daya pikir dan daya kolbu ya, yang menjadikan seseorang terikat. Maksudnya adalah untuk mengarahkan seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Jadi penting ini mempertimbangkan, memanfaatkan, memikirkan dalam segala apa yang akan kita lakukan. Untuk apa? Untuk selamat dari kesalahan dan kedurhakaan gitu. Itu pendapat yang pertama, pemikir yang pertama, tafsir yang pertama. Terus yang kedua hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan anugerah yang senantiasa dilimpahkan pada hamba Allah. Kita semua ini hamba Allah. Apapun, dimanapun, keadaan apapun yang namanya manusia itu hamba Allah. Kita semua yang hidup di dunia ini adalah hamba Allah. Allah memberikan anugerah berupa pendengaran. Untuk apa? Untuk mengetahui berbagai hal. Penglihatan dan hati nurani, yaitu akal yang berpusat pada hati dari sejak manusia keluar dari perut ibu dengan keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, jadi memang ini kalau dibaca pelan-pelan, memang baca harus pelan-pelan ya, dengan penuh rasa. Karena ada orang yang membaca cuman mapai-mapai huruf saja. Ini masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga yang dibaca itu betul-betul membekas pada diri kita. Allah memberikan anugerah akal kepada manusia, bertujuan supaya manusia dapat membedakan. Nah ini, mana yang membawa mudarat, mana yang membawa manfaat. Nah ini, akal ini berfungsi membawa
kedua hal menjadi pembeda dalam memutuskan sesuatu hal. Pemberian semua anugerah tersebut dimaksudkan agar manusia senantiasa beribadah kepada Allah, Zat yang maha tinggi. Dengan akal itu jadi bisa beribadah, bisa melaksanakan kewajiban, bisa meninggalkan larangan. Akal itu berfungsi, subhanallah. Semoga kita sampai meninggal itu tetap akal kita sehat-sehat dan bermanfaat. Amin. Kemudian tafsir yang ketiga, hadirin wal hadirat, nah ini tafsir Al-Azhar. Nih tafsir yang ketiga. Halo? Tafsir yang keberapa? Yang ketiga ya. Nah, menerangkan ini, pada dasarnya kita menghadapi dunia ini dengan tangis ketika lahir ke dunia. Tidak ada yang diketahui selain anugerah ilahi, yaitu naluri atau gaziroh. Nah itu gaziroh atau gaziroh. Nah ini merupakan anugerah ini. Anugerah yang Allah berikan. Jadi betul-betul di sini ya tafsir Al-Azhar mengungkapkan seperti itu. Allah menganugerahkan manusia dengan pendengaran, dengan penglihatan dan hati. Semua itu berangsur-angsur tumbuh. Nah, pendengaran, terdengarlah suara dari dekat maupun jauh. Kemudian penglihatan dapat membedakan berbagai warna dan melihat wajah ibu yang melahirkannya. Lalu kedua itu diiringi dengan perkembangan hati, yaitu perasaan dan pikiran. Nah ini Al-Azhar lebih detail lagi dari yang tadi ya. Manusia berangsur-angsur tumbuh menjadi dewasa ini. Tidak ujung-ujung manusia langsung dewasa. Lahir, begitu lahir sudah berkumis, sudah bergigi. Ya mungkin orang merasa takut, tapi hidup berangsur-angsur. Berangsur-angsur ya. Jadi manusia berangsur-angsur tumbuh menjadi dewasa, bertambah matang dalam berbahasa dan bersikap, sanggup memikul tanggung jawab dengan penuh dalam berperikemanusiaan. Dari semua anugerah tersebut, manusia harus senantiasa bersyukur dengan mempergunakan nikmat-nikmat Allah di dunia dengan sebaik-baiknya sebagai tanda terima kasih atas nikmatnya. Jadi luar biasa nikmat. Bisa melihat nikmat, bisa mendengar lihat, bisa merasa nikmat. Ini kenikmatan yang perlu disyukuri oleh kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat ini, nah ini sudah 4 penafsir nih yang kita ungkap, yaitu Sayyid Qutb ini menandaskan selain kehendak Allah dalam menciptakan manusia, Allah pun memberi manusia pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah ini kata Sayyid Qutb. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam bahasa Al-Quran, hati terkadang diartikan sebagai kolbu atau fuad, yang berguna untuk menjelaskan setiap alat, setiap organ pemahaman pada diri manusia. Dalam hal ini, hati biasanya dikaitkan dengan akal dan juga potensi inspiratif, ilham pada diri manusia. Manusia diberi begitu banyak anugerah agar senantiasa bersyukur, memahami nilai yang terkandung dalam nikmat yang diberikan Allah, dan selalu beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa.
Nah, ini pendapat Sayyid Qutb. Jadi alhamdulillah ini 4 pemikir kita ambil, kita suguhkan dalam kajian ini, mudah-mudahan menambah wawasan, kekuatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bicara tentang fungsi akal sekarang. Fungsi akal adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, ini akal itu. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui 3 tahapan sebagai berikut. Nah, ini. Pertama, melalui naluri fitrah atau bawaan sejak lahir yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya melalui akal. Tuh, gitu. Kan belajar sejak kecil ya, terus mendengarkan orang yang menyampaikan pesan-pesan ilmu, terus dipahami, dimengerti, begitu fungsi akal. Yang kedua, melalui teorisasi dan analisis. Nah, ini akal berfungsi sebagai sarana untuk mengkaji data atau bahan bukti untuk memperoleh pengetahuan, maka status akal adalah pengelola data. Nah, ini ya. Ini bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ini akan sangat teringat bagaimana mengumpulkan data-data dari pertanyaan-pertanyaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan kebenaran ungkapan data itu. Yang ketiga, kesempurnaan akal nih. Manusia memiliki beragam tingkat pemahaman sesuai kadar kemampuan melakukan pembuktian. Nah, ini. Jadi 3 fungsi akal ini kalau kita baca ulang itu luar biasa dari fungsi akal yang Allah bekalkan kepada kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca tadi. Halo, ayat berapa tadi? Lupa lagi ya. Surat apa tadi? Ya, jadi pokoknya ingat-ingat lupa. Wah, begitu. Lihat lagi ke belakang. Oke. Yang pertama, mendidik menjadi insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Luar biasa ini. Jadi bagaimana mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak didik kita, agar anak-anak kita dan keluarga menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang beriman, dan selalu percaya, yakin atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi membimbing ya, mengarahkan, menuntun kita untuk menjadi manusia-manusia, insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, senantiasa memanfaatkan anugerah yang Allah berikan dengan bijaksana dan maslahat. Nah, ini bagaimana mendidik agar anugerah yang Allah berikan kepada kita syukuri, kita bimbingkan dalam jiwa dan raga kita, agar tetap kita menjadi hamba yang mendapatkan kemaslahatan dengan bekal-bekal yang Allah berikan. Jadi kita manfaatkan anugerah yang dikatakan tadi. Ada berapa anugerahnya tadi? Ada pendengaran, ada penglihatan, dan hati. Ini benar-benar menjadi modal di dalam kehidupan, dan kita bimbingkan, kita arahkan terutama kepada turunan kita, generasi kita, anak didik kita. Yang ketiga, mengajarkan hamba Allah ya, atau hambanya agar rajin bersyukur. Nah, ini atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini bagaimana mendidik kita supaya menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur? Ya, tentu berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sudah sering diulang-ulang itu doanya. Ya Allah, tolonglah aku untuk tetap menjadi hamba yang berzikir,
bersyukur dan amal yang baik semata-mata mengharap ridhomu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, doanya itu pendek, tidak usah dihafal, dibaca setiap pada sholat sudah lumayan bisa terhantarkan diri kita, jiwa kita untuk selalu zikir kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu beramal amal yang baik dengan penuh pengharapan kepada Allah. Yang keempat, mengajarkan akhlak mulia, yaitu akal dan hati nurani yang senantiasa mengingat Allah dan berusaha menggapai ridho Allah. Nah ini, jadi mengajarkan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah ini sering diulang-ulang supaya ingat. Di akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena hasil bimbingan binaan di keluarga sejak kecil itu. Sehingga begitu anak membesar tampak perubahan-perubahan dalam perilaku, dalam moral, akhlak, karakter, sehingga anak ini tampak akhlaknya hasil binaan di dalam kehidupan berumah tangga itu. Subhanallah. Maka besar jasanya orang tua mengarahkan anak-anak untuk menjadi hamba yang berakhlak baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah, lebih-lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna kolbu, kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalbu ya, tapi dengan kop. Kalau kop itu kan kolbu, kalau dengan kap kalbu beda makna itu. Kalau kolbu itu hati nurani, kalau dibacanya kalbu ya, itu adalah apa? Ya binatang yang sering berkeliaran di masyarakat gitu ya, itu adalah anjing. Kalau kalbu, makanya harus hati-hati bacanya, apalagi kepada anak-anak. Nah, tapi dalam tulisannya juga harus diperhatikan. Al-qalbu artinya secara bahasa Arab adalah hati dan akal. Di kita punya hati, punya akal, punya pembeda ya. Kalau ada sesuatu ini baik tidak, benar salah, itu akal yang menentukan. Dan akal ini diberikan kepada manusia. Kepada selain manusia nggak diberikan akal itu. Misalnya diberikan kepada kucing, binatang, kucing nggak bisa membedakan ini makanan yang mesti dimakan atau tidak. Enggak, pokoknya dia masalah mah diembat aja gitu. Mengapa? Dalam dirinya tidak ada pembeda mana yang mesti, mana yang tidak. Manusia insya Allah. Dalam kamus Al-Muhit dijelaskan bahwa al-qalbu gitu ya, merujuk pada hati dan akal sebagai pengertian dasarnya. Selain itu dalam kamus As-Sihah al-qalbu juga diartikan sebagai akal. Hal ini menunjukkan bahwa al-qalbu memiliki makna yang melibatkan kedua aspek tersebut, yaitu hati dan akal. Jadi ini luar biasa, hati dan akal. Hati itu memang ada dalam jiwa kita, akal itu pun diberikan Allah kepada kita. Itu makna al-qalbu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat juga pendapat dari Al-Ghazali. Nah, ini dalam kitab Majmu' Rasail, puncak kesempurnaan manusia ialah seimbangnya peran akal dan hati dalam membina ruh manusia. Nah, ini tegas sekali nih. Disebutnya puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan manusia ialah seimbangnya peran akal dan hati dalam membimbing ruh manusia. Kita ini hidup karena ada ruhnya, gitu ya. Maka ruh itu dibimbing melalui akal dan hati. Sedangkan komponen pendukung
sempurnanya insan ialah keseimbangan antara daya pikir, akal, dan daya rasa, kolbu. Nah itu. Maka Al-Ghazali memberikan tamsil, contoh, dengan menjelaskan orang yang menggunakan akalnya yang berlebih-lebihan tentu akan akal-akalan. Nah, gitu kata Al-Ghazali ya. Masya Allah ya. Jadi dijelaskan orang yang menggunakan akalnya yang berlebih-lebihan, nah ini tentu akan akal-akalan. Sedang yang menggunakannya akan bodoh. Artinya harus seimbang dalam aktualisasinya. Nah ini keseimbangan itu penting gitu. Juga mengatakan bahwa pada dasarnya akal merupakan bagian dari daya insan yang memiliki dua makna. Akal jasmani yang lazim disebut sebagai otak yang mengungkap segala jenis pengetahuan. Akal dalam jenis yang pertama diistilahkan oleh Al-Ghazali sebagai sifatnya ilmu yang bersemayam dalam hati. Apa namanya? Akal jasmani. Jenis yang kedua akal ruhani, yaitu cahaya ruhani. Di sini istilahnya latifah, ruhaniyah, dan daya nafsani. Yang dipersiapkan untuk memperoleh pengetahuan. Akal dalam hal ini mampu mengantarkan manusia pada esensi kemanusiaan dan juga merupakan kesehatan fitrah yang memiliki daya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sempurna. Mari kita baca pelan-pelan. Semoga kesempurnaan ada pada diri kita dan keluarga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini Allah yang menyatakan. Kita terima beres. Dan juga ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian manusia harus senantiasa bersyukur atas keindahan diri yang Allah ciptakan dan memanfaatkan kelebihan yang telah Allah berikan agar menjadi penyelamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang Islam itu tidak hanya dunia itu, temakannya sampai akhirat gitu ya. Kalau hanya dunia saja ya akhirat ditinggalkan, maka keimanan perlu disempurnakan gitu ya. Tidak hanya hidup di dunia saja, tapi ada juga hidup di akhirat sebagai tempat untuk ia mendapatkan hasil kerja keras di alam jagat raya ini. Jangan jadikan keindahan diri sebagai sarana kesombongan dan keangkuhan yang menyebabkan seorang hamba masuk kepada jurang kekufuran atas nikmat yang diberikan. Di kita kata orang lain, aduh bapak cakep, alhamdulillah, gitu aja. Jangan memang gue siapa dulu, gue anak siapa, aku teh atuh, eta mah tuh jadi sombong kaitunya. Nah, harusnya terima kasih atas kata-kata yang menyenangkannya. Semoga Allah memberikan balasan kepada bapak yang mengatakan kebaikan. Itu aja, itu luar biasa ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia diberi kelebihan yang sempurna nih. Nah di sini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Mari kita baca pelan-pelan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Tuh,
dikata Allah, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, nanti dibaca ya, pelan-pelan diulangi lagi, nanti PPT-nya dibagikan untuk direnungkan supaya kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nah ini ada pertanyaan. Bagaimana? Nah ini penting nih. Bagaimana cara menyelesaikan segala persoalan hidup dengan akal dan hati nurani dalam menggapai kebahagiaan di masa depan? Jawabannya seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, menjauhi rasa iri hati, senantiasa memohon karunia Allah. Nah ini, jadi menjauhi rasa iri hati. Karena hati itu suka ada rasa-rasa yang menyimpang atau yang tidak lurus, nah gitu ya. Nah, maka harus menjauhi rasa iri hati dan senantiasa memohon kepada Allah. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan kalau kita lihat di dunia ini kan berbeda ya, si anu begini, si anu berbeda-beda. Ini anugerah dan tidak boleh iri. Semuanya kita syukuri. Nah, itu. Jadi melihat perbedaan dalam penampilan, dalam apa mungkin ya, pengetahuan, kekayaan, ini semuanya punya kelebihan-kelebihan dan juga ada kekurangan-kekurangannya. Untuk tidak menjadi hamba yang iri, tapi tetap mensyukuri. Yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Belum yang kedua, ini masih meneruskan. Rasul SAW bersabda tentang bahaya hasud. Nah ini, halo, bahaya apa? Bahaya hasud. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Nah, ini. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah hasud, jauhilah dengki, karena hasud dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, ini bagus itu ya, kalimatnya mengingatkan, jauhilah hasud. Oh, gitu. Jauhilah hasud atau jauhilah dengki. Mengapa? Karena hasud dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan kita terhindar dari hasud, karena amal perbuatan yang kita lakukan sejak bangun sampai tidur banyak amal-amal yang baik, tapi hasud menjadi kebiasaan. Begitu tidur itu habis amal-amalnya itu ya, termakan oleh hasud sebagaimana api memakan kayu bakar. Masya Allah, semoga kita dilindungi dari kedengkian kepada yang lain. Syukuri bila melihat orang-orang yang mendapat keberuntungan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menahan amarah. Nah ini dalam menghadapi persoalan hidup.
Bahasa Sunda nama ulah gede ting amek kita bahasa Sunda. Cuma sedikit-sedikit muarah, sedikit-sedikit muarah. Kapan tenangnya orang marah itu? Nah di sini Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini ada kata-kata wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi amarah itu ya muncul pada pribadi seorang, tapi kalau dia itu ingat bahwa ini merusak, maka dia tidak melanjutkan, tidak membuat marah, dan tetap memberikan satu ketenangan dalam hidup. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, akal akan rusak dengan marah. Masya Allah ya. Akal akan rusak dengan marah. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Misalnya mahasiswa sedang ujian tidak bisa jawab misalnya, nah tentu marah di situ. Akhirnya marah kepada temannya, marah kepada yang di depan, ya dosennya, ya rusak akalnya gitu. Akalnya rusak, jadi nggak akan lulus dan tercatat dia orang yang ia punya marah yang seperti itu. Maka ulah marah-marah gitu ya. Halo mahasiswa, jangan marah kepada teman, dosen jangan marah kepada mahasiswa, orang tua jangan marah pada anak, anak jangan marah pada yang lain. Pokoknya sudah hentikan itu marah. Kemarahan itu hanya akan menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, tidak untuk ditiru nih, penceraian. Kenapa penceraian? Ya marah itu, karena marah itu. Kemudian keretakan persahabatan dan lainnya. Bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api amarah. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat, wasiatilah saya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Masya Allah, ini wasiat Nabi kepada seseorang yang minta diwasiati. Kita sebagai orang tua ya, kalau ada anak yang minta doanya mungkin akan pergi tugas atau sekolah, kepada orang tuanya ngomong, Pak wasiati saya. Kata bapaknya, jangan marah, jangan marah. Udah itu aja cukup. Satu kata, jangan marah. Dua kata, jangan, dan kata marah, jangan marah. Dengan tidak marah, selamat Anda dunia akhirat. Waduh, tapi ini orang tua jarang ya. Kalau anaknya mau doa, mau berangkat kemana, minta izin, ya sok, tenan berangkatnya, jung, bisi ayat wangen mah beli di jalannya, sok, kan itulah, kona bral berangkat. Ini belum sampai kepada wasiat Nabi. Cuman perut yang diukur, itu tuh marah, harus diamankan supaya tidak terjadi kemarahan di mana-mana. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sabda Rasulullah yang dijabarkan dalam kitab Nasihul Ibad, buah pena Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini ya, orang Indonesia, di Indonesia ada orang Banten, di Banten ada Syekh Nawawi. Orang-orang sudah paham, Indonesia hebat. Terhebatnya Indonesia terangkat dengan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten.
arba'atun jawahirun fi jismi bani Adam yujiluha arba'atu asya'a amal jawahirul aqlu wad-din wal haya wal amalus shalih fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yujilud din wat tama'u yujilul haya wal ghibatu yujilul amal shalih. 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang dengan 4 perkara yang lain. Ini ulang ini. 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang dengan 4 perkara yang lain. 4 mutiara itu ialah akal, agama, malu, dan amal saleh. Kemarahan dapat menghilangkan akal, hasud dengki dapat menghilangkan agama, tamak dapat menghilangkan malu, mengumpat ghibah dapat menghilangkan amal saleh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjaga 4 jauhar ya, 4 mutiara yang ada dalam jiwa kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk menyelesaikan segala persoalan. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Rasul bersabda, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballahi wa sunnah nabiyhi. Di sini dikeluarkan oleh Muslim wal Hakim. Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Jadi pegang 2 hal. Pegang itu maknanya pelajari gitu ya. Pelajari, pahami, amalkan, ajarkan. Nah ini Quran dan sunnah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, 4, meneladani kisah para nabi dan rasul dalam menyelesaikan segala persoalan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan, kata Allah, kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman dengan membaca Quran, membaca sejarah, ya kisah Rasul-Rasul, itu banyak pelajaran di situ. Banyak pelajaran, banyak ilmu. Maka bacalah, insya Allah kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengikuti jejak para nabi dalam menghadapi persoalan kehidupan dengan rasa santun
dan kasih sayang serta mencari keridhaan Allah. Nah, di sini juga Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan Robbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Maksudnya yang fasik apa? Yang fasik itu yang segala kegiatannya tidak mencari doa Allah gitu. Hanya mencari pujian-pujian manusia aja gitu. Ini kan ya, ini menanamkan jiwa kita supaya tetap menjadi orang yang saya selalu menerima ada WA ya dari kawan-kawan, di situ ada semoga mardotillah. Ini luar biasa ini. Ini Al-Hadid 27 itu. Masya Allah. Perjun dia kalau ada WA tuh di ujungnya itu semoga mardotillah. Ini luar biasa. Ini dakwah yang disampaikan di dalam menjawab WA itu jangan polos ya. Kalau mengirim WA, kalau menjawab WA harus ada nilai-nilai untuk sampereun jaga di akhirat, bahasa Sunda begitulah. Untuk beramal soleh, saling mengingatkan di antara kita dan kawan-kawan kita. Oke, selanjutnya, jangan takut dalam menghadapi segala permasalahan, karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Tuh gitu. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Hati-hati di bulan Rajab, bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sekali-kali mendolimi diri sendiri, apalagi dolim terhadap orang lain. Kenapa? Siksanya lebih besar. Termasuk kalau beramal di bulan ini, maka pahalanya berlipat, dan Allah berikan kepada orang-orang yang dengan penuh ketulusan mengharapkan ridhonya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, jangan berlaku sombong karena kemudahan yang kita peroleh itu semua adalah pertolongan Allah. Nah, ini jangan sombong. Baru aja begini sudah sombong. Bagaimana kalau sudah begitu? Belajar dari kecil untuk tidak sombong. Di sini surat Al-Ghafir Allah mengungkapkan alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yanba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah
tanpa bukti yang sahih yang datang kepada mereka, kebencian yang besar bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan sewenang-wenang. Demikian Allah mengunci hati. Apa itu mengunci? Ya, sudah tidak bisa bergerak lagi kecuali hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa bertakwa dan berkata yang baik. Nah ini, bicara, berkata, ya, dan juga bertakwa, berbicara, berkata yang baik. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in taqaitunna fala tahdana bil qawli fayatba'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hei istri-istri Nabi, nah gitu, kalian bukanlah seperti salah seorang dari wanita-wanita biasa. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian berkata dengan lemah lembut. Ulangi, jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian berkata dengan lemah lembut. Nanti orang yang ada penyakit dalam hatinya berhasrat, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini membaca harus pelan-pelan, karena memang maknanya begitu. Ada ayat yang mudah dipahami begitu satu kali baca, ada juga yang harus dibaca dua kali kita baca. Maka di sini, maka janganlah kalian berkata dengan lemah lembut, nanti orang yang ada penyakit dalam hatinya berhasrat, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, jadi ada tahapan-tahapan dalam berbicara. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa mendalami ilmu agama sebagai bekal dalam menghadapi segala persoalan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan dipandaikan di dalam urusan agama, dan ia akan diberi ilham petunjuk kebenaran oleh Allah. Itu orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ada orang yang ya paham agama, paham luar agama, ini kan seimbang ya. Ada juga orang yang paham tentang umum-umum tapi minim agama, ya tinggal disempurnakan lah, mumpung masih hidup. Pokoknya selalu belajar, tidak ada henti-hentinya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini terakhir, ada kisah teladan. Mari kita lihat kisah teladan ini. Dalam sirah nabawiyah dikisahkan tatkala Rasulullah SAW mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqabah yang kedua. Di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat serta memikat. Perhatian dengan sikap dan ketenangannya, dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Nah, itulah dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz memiliki kelebihan yang paling menonjol, dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah SAW dengan sabdanya, umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal. Itu yang berbicara Rasul, itu bukan manusia biasa. Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan ke Yaman, lebih dulu ditanyainya, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hei Mu'adz? Nah gitu.
Kemudian jawabannya kita lihat, kitabullah, jawab Mu'adz. Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam kitabullah? Tanya Rasulullah pula. Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasul, bagaimana Mu'adz? Saya pergunakan pikiranku untuk beristihad, dan saya tak akan berlaku sia-sia, jawab Mu'adz. Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasulnya. Sabda beliau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, kalau tidaklah berkat Mu'adz bin Jabal, akan celakalah Umar. Ia seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Maka jika ia telah buka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Mu'adz adalah seorang yang murah tangan, lapang hati, dan tinggi budi. Tidak suatu pun yang diminta kepadanya kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu'adz telah menghabiskan semua hartanya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Maka jangan lupa setiap habis salat mengucapkan, Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadat dengan ikhlas kepadamu." Menjelang akhir hayatnya Mu'adz berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan." Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya belum 33 tahun. Beliau salah seorang atau salah satu teladan menggunakan hati dan pikirannya untuk kebaikan. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, doa yang akan kita baca bersama-sama, doa akhir pengajian atau doa hajat penayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Subhanallah. Itulah doa yang kita tampilkan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada semua yang telah hadir dalam kajian ini,
mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, mendapatkan berkah. Terima kasih semua pihak yang telah hadir dalam kajian ini, dan juga secara catatan yang sampai kepada kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang selalu menampilkan kegiatan ini dari Masjid Al-Furqon. Semoga menjadi keberkahan bagi semuanya, bagi Sivitas Akademika, bagi semua yang dimanapun berada, insya Allah. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua DGB Profesor Didi Suryadi, ini selalu hadir beliau. Kemudian juga Ibu Profesor Aan Komaria yang selalu mengirimkan informasi kajian kita kepada para guru besar baik di UPI maupun di luar UPI. Ini luar biasa, semoga menjadi amal soleh dan terus istiqomah dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga terima kasih kepada Dekan FPBS Prof. Tri Indri Hardini dan juga para wadek Prof. Yulianeta, Prof. Dingding, dan calon Profesor Dr. Yanti Wirja yang memberikan fasilitas Zoom yang kita manfaatkan alhamdulillah dari FPBS. Mudah-mudahan FPBS tetap menjadi fakultas yang dibanggakan dan dibahagiakan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penasehat Al-Furqon ini Prof. Juntika hadir di Masjid Al-Furqon langsung, dan juga yang lain-lainnya, dan yang melalui Zoom Prof. Mupid, Profesor Cucu, saya lihat itu, dan profesor yang lain. Terima kasih, semoga tetap menjadi amal-amal yang kita lakukan bekal hidup dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Kemudian juga ada Prof. Ahman, ya, banyak kan muazin Al-Furqon ini yang selalu menyiapkan tempat, dan juga para peliput ini yang termasuk dari TV UPI, semoga tetap mengedukasi generasi terpuji untuk tetap dekat dengan ilahi. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI juga insya Allah selalu hadir, termasuk direktur kemahasiswaan hadir selalu insya Allah. Semoga dengan keberkahannya Profesor Dr. Suwarno MSI. Halo, terima kasih. Kemudian juga Profesor Dr. Didi Koswara. Nah ini halo, si Abah ini, dan sarjana angkatan 79. Nah ini hadir, dan juga kawan-kawan angkatan di SPG dulu di Garut. Nah ini orang Garut nih, menyebarkan ilmu, insya Allah berkah. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik ini Dr. Epiana Hikmanudin. Nah ini imamnya Prodi Pedagogik di UPI. Ini kalau ingin mendalami pedagogik, nah ini tempatnya, insya Allah ya. Kemudian juga Pak Dr. Kiai Imad Ali, nah ini dari bahasa Arab selalu hadir, walaupun dia itu penceramah, kemudian qori terbaik, ya sibuk ngaji mah ikut, cenah mengambil berkah insya Allah. Terima kasih Pak Kiai Imad Ali. Kemudian juga Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan, selalu hadir dalam tengah kesibukannya. Terima kasih Prof, insya Allah dengan keberkahan, insya Allah sama-sama. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Nah ini, halo Pak Tatang, pasti sibuk ini, jumlah pemilih jelas ya Kota Bandung. Oh gitu, iya. Sebentar, nah ini ada gangguan teknis biasa ya. Barusan terima kasih kepada Pak Tatang Muhtar ya, Pak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil. Nah ini catatan penduduk Kota Bandung sangat akurat insya Allah. Kemudian juga Ketua ICMI Kota Bandung. Iya, insya Allah Pak Tatang. Halo, insya Allah berkah. Kemudian juga Pak ini Dr. Yadi, dosen ITB juga hadir. Barusan minta izin ada acara lain.
selamat, semoga segera mendapatkan keberkahan dan juga menjadi profesor insyaallah. Kemudian DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka, wah ini juga hadir para jamaah, hadir bersama-sama para mahasiswa, mudah-mudahan penuh keberkahan. Profesor Dr. Mir Alam UI Makassar juga hadir, beliau dari Makassar, alhamdulillah bersilaturahim, mudah-mudahan dengan keberkahan Allah. Dan kemudian dari Universitas Jambi, nah ini termasuk Ustadz Anwar dan para mahasiswa tampil dari Jambi menayangkan dan mengirimkan informasi, mudah-mudahan tetap keberkahan dan kemuliaan Allah berikan. Kemudian juga Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Pak Kabul, nah ini ada Pak Kabul nih, Pak Kabul, Bu Eti, Bu Nurhayati, Bu Titik dan Bu Lisyawati, Distrik Kota Depok. Nah ini alhamdulillah Kota Depok tetap dengan nanti kepala dinas pendidikannya juga selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah penuh keberkahan. SMK Negeri Cimalaya, Silamaya ini ya, Silamaya 1 juga hadir, terima kasih para guru dan kepala sekolah. Majelis Taklim Al-Falah Cilawu Garut, nah ini juga hadir dengan para jamaah, katanya masang layar Kang di sana, para jamaah hadir bersama-sama, insya Allah mendapatkan keberkahan, terima kasih. Kemudian SMA Kapalapa, juga SLB Banjaran, kemudian juga Ibu Kokom Komariah SMA Negeri 5 Sukabumi juga hadir, terima kasih. Pak Profesor Dr. Nana dari UIN Bandung dan dari Uninus, ini adalah beliau warek, kalau tidak salah warek 2 beliau itu. Kemudian terima kasih Dr. Aang Solahuddin Anwar MPD, ini ada LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademi Unikom, ada para mahasiswa, ada dosen, sama-sama hadir, insya Allah mendapatkan keberkahan. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, nah ini di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, para dosen, para alumni, mahasiswa yang sedang nyusun disertasi, yang sedang mencari-cari masalah, bukan cari-cari masalah ya, mencari permasalahan yang diselesaikan dalam disertasi maksudnya gitu. Semoga diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Termasuk Pak Dr. Marwan Uninus, nah ini adalah polisi yang jadi dosen, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Kemudian juga, nah ini Asda 2 Tasikmalaya Haji Teddy Setiadi. Nah ini saya lihat tadi hadir. Assalamualaikum bro. Salam, semoga terus jadi Asda yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin bro. Kemudian juga Ibu Cucu Mas Pika dan para calon Dr. Ilpen kelas 3B Uninus. Wah ini juga ngariung gitu, ngariung belajar bersama-sama, ngaji bersama-sama, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian kelas doktoral BPI PRI Bapak Masdon, Bapak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan. Nah ini juga hadir, Masdon selalu hadir walaupun kesibukan yang terus sibuk, tapi ngaji tetap ngaji, subhanallah. Semoga penuh keberkahan. Kemudian Profesor Dr. Hadi Supari Muslim, nah juga hadir, Rektor Budi Sastra University Florida USA dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara dan kawan-kawan, subhanallah. Semoga menjadi hamba Allah, seorang dektor dan seorang pimpinan yang terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bunda Sofi dan Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga ikut hadir, ngariung di situ, insya Allah berkah. Dosen dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 Universitas Uninus Prodi Pendidikan. Di sini ada Ibu Lia Yulianti, Ibu Daris Solandasari, Ibu Dita Humairo, Ibu Armiyanti dan Ibu Nopal Ratinopa hadir.
Ini adalah calon-calon doktor yang juga aktif jadi para pemimpin di Politeknik Bakti Asih. Semoga penuh keberkahan. Kemudian Sikitas Akademika ULM Universitas Lampung Mangkurat. Di sini ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin. Ini calon doktor, semoga lancar dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pasca Sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Nah, terima kasih hadir dengan para santri, para mahasiswa di dalam menggapai ridho Allah. Kemudian keluarga besar YBSA, ini pimpinannya Ibu Hajah Sobaria. Kemudian keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma dan keluarga besar Abah Ukik abunya dari Lemur nih. Wah, ikut hadir ngaji silaturahmi melalui Zoom, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian juga dari Mande Cianjur nih para hadir, ada Pak Muhammad Mesa Yayat, Bu Aan Mulyati, Bu Yeni Hendayati, Ibu Gigi Solihatin, Ibu Suharni, Ibu Dede Umi Kulsum, Bu Suhartini, Bu Hartiningsi, Bu Nur Hasanah, Bu Dede, Bu Pipi, Bu N Lilis Ningsi Yunengsi, Bu Linda Herlina. Wah, ini bertambah ini dari Mande. Mudah-mudahan terus kita mengaji untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin. Kemudian Dr. Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga ini hadir. Insya Allah terima kasih, semoga berkah selalu. Amin. Kemudian Sipitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Bapak Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang, nah ini juga hadir. Pak Dr. Usep, terima kasih hadir. Kemudian Bapak Profesor Usep Koswari FPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang juga selalu hadir. Terima kasih Profesor. Kemudian Sipitas Akademika Pendikar Pendidikan Karakter Pancasila dari Universitas Tanjung Pura Ustadz Riyadi selalu hadir dalam kajian ini. Terima kasih Ustadz. Kemudian Bapak Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Haji Akil, ini adalah Dekan FAI Unsika, hadir. Terima kasih, selalu hadir. Semoga lancar dan selalu sukses. Terima kasih. Kemudian MTSN 2 Bandung Barat Ibu Dr. Yuni dengan para gurunya hadir. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2 juga hadir. Terima kasih. Semoga para santri menjadi santri yang selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Sipitas Akademika UBK ini, Rektor Universitas Bakti Kencana Dr. Apoteker Tris M. Hakes. Halo Pak Rektor, selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan selalu menjadi rektor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian WR4 Agus Mi'raj Darajat Eskep Neres Mkes, Kepala PSDKU Tasikmalaya Asep Mulyana Eskep Neres Mkes PhD. Kemudian Kepala PSDKU Serang Hajah Tri Muji Herwati MMkes. Kemudian Staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST Mkeb. PSDKU Kendal Hajah Puji Tianingsih hadir. Kemudian Hajah Imas Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar almarhum Hajah Khawariah, semoga jadi turunan yang saleh. Kemudian Hajah Imas Cucu SPD MM, Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Mahasiswa mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University sama-sama hadir. Terima kasih. Semoga lancar, sukses, penuh keberkahan. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Pak Abu Hoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB selalu hadir. Bapak Triantoro Kepala Biro Umum
Kemendikbudristek hadir. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek juga ikut ngaji. Sami-sami semoga berkah. Bapak Suka, Bapak Muhammad Irfan, Balai Besar Guru Penggerak NTB juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Terima kasih. Ibu Isaris Arwiati, Ibu Imas Mulyati, Ibu Nurhayati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Amin. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir. Bapak Hermansyah, Bapak Wiwin Sutisna, Bapak Cucu Sudrajat, Ibu Kokom Komariah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat sama-sama hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Terima kasih. Ibu Alpa Nurhasana, SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Kemudian Bapak Siswanto, Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Ponorogo hadir. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Sekolah Inklusi hadir. Sama-sama Bapak Adiyat Warman, BKPSDM Kabupaten Ogan Komerling Ilir Sulawesi Selatan Sumsel hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah. Ibu Umi Kulsum, Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah juga hadir. Terima kasih. Raden Roro Martiningsih, Duta Teknologi Jawa Timur SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmadi Nurhadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Terima kasih. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur SMK Negeri Geger Kabupaten Madiun Jatim juga hadir. Terima kasih. Pak Baidillah Riyadi Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Distrik Ponorogo, terima kasih hadir. Kemudian Pak Nana R. Wijaya, pengurus wilayah Igi Jabar juga hadir sama-sama. Kemudian Pak Abu Hoer selalu membagikan dan mengajak kawan-kawan. Halo Pak Abu, selalu sehat dalam menjalankan tugas insya Allah. Kemudian juga Pak Muhammad Yunus, mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga hadir. Terima kasih, semoga lancar dalam segala urusannya. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka. Bapak Dr. Yayat Sudrajat, MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung. Pak Dr. Eka Abdul Hamid adalah Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi FAI dan juga Ekonomi Syariah. Terima kasih hadir, insyaallah berkah. Bapak Samsudin, SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam dari Pangandaran. Terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar. Terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta. Terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM, Universitas YPIB Majalengka. Terima kasih juga hadir. Kemudian Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademi SMP IT Alpaz. Nah ini juga para santri, para pelajar, para guru, para ustadz binaan dari Profesor Aan, insya Allah berkah. Kemudian Sai Sekul. Nah juga ini saya lihat tadi para santri, para siswa hadir, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sivitas Akademi Unikom juga hadir. Ibu Profesor Sulistiarini dari LPPM Untan juga hadir dengan kawan-kawan yang lain selalu hadir, insya Allah berkah. Ibu Siti Horia Auria
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir bersama-sama. GOW KBB Bu Hajah Deti dan Bu Lia juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Unang Sudarman dari Bajnas Sukabumi selalu hadir insya Allah. SMP Tahfiz Quran Pantasis Depok, SMK Nur Kausar Bu Diah juga hadir. Bu Endah Disdi Kabupaten Sukabumi tidak ketinggalan ikut hadir. Itulah yang dapat kami sebut satu persatu, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi semuanya, dan yang tidak disebut sama-sama mendapat turunan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sami-sami, sama-sama semuanya sehat insyaallah. Sabtu depan ada umur panjang, ketemu kembali. Saya mendahului keluar, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.